Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Taqrib karya Imam Abi Syuja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa la yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati. Faslun ay hadha faslun tining panika situng fasol wa la yajuzu banta'ulle isti'malu awani dhahabi wal fiddati pona pangangkui banyak debete emas wal fiddati ban perak wa yajuzu ban olle isti'malu wairihima pona pangangkui laina kaduana debete emas ban perak minal awani dari banyak debete. Fasal kali ini akan menjelaskan tentang wadah yang haram untuk digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadah yang terbuat dari emas dan perak, hukum penggunaannya haram, baik digunakan untuk makan atau minum. Sedangkan kalau tidak terbuat dari emas dan perak, jadi mafhum mukhalafahnya, kalau tidak terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya boleh untuk digunakan makan dan lain-lain. Seperti halnya ketika wadah terbuat dari berlian, yakut, zamrud. Meskipun berlian itu lebih mahal dan lebih mewah daripada emas dan perak, tapi hukumnya boleh. Jadi selain yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya boleh-boleh saja, sah-sah saja menurut syariat. Tapi jika terbuat dari emas dan perak, lah ini hukumnya haram. Tidak diperbolehkan digunakan menjadi wadah, baik digunakan untuk makan atau minum. Sekarang mari kita coba i'rab atau kita uraikan lafaz-lafaznya. Faslun menjadi khobar dari mubtada yang tersimpan. Khobar ialah kata yang menyempurnakan makna mubtada. Wal khabarul juz'ul mutimmu faida kallahu barrun wal ayadi syahida. Hukum i'rabnya atau bacaannya harus rafa. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kada karaf'u khabarin bil mubtada'. Wa la yajuzu waw kalimat huruf berupa huruf istinaf, huruf yang bisa mendahului jumlah. La sama merupakan kalimat huruf yajuzu, kalimat fi'il. Fi'il ada 3, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Af'aluhum thalathatun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Kebetulan di sini yajuzu merupakan fi'il mudhari karena didahului huruf mudhara'ah berupa ya. Huruf mudhara'ah itu ada 4 berkumpul dalam lafaz anaitu, anita, na'ti. Qaftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufi arba'iz zawaidi. Setelah fi'il atau kata kerja harus ada pelaku, harus ada fa'il. Ba'da fi'lin fa'ilun fa'il dhahar wa illa fa dhamirun istatar. Isti'malu menjadi fa'ilnya yajuzu. Apa yang dinamakan fa'il? Fa'il adalah kata rofa yang menjadi pelaku suatu pekerjaan. Hukum i'rabnya rofa.
Al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ata Zaidun munirun wajhuhu ni'mal fata. Isti'malu sigotnya masdar, diambil dari wazan istif'alun, madinya ista'mala. Masdar adalah kata yang terletak pada urutan ketiga dari tasrif fi'il. Fama yaji'u thalithan fal masdaru wa nasbuhu bi fi'lihil muqaddaru. Isti'malu awani susunan idhofah. Awani jar menjadi mudhaf ilaih. Jarnya menggunakan kasro muqaddar karena awani merupakan isim mangkus. Wathani mangkusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yunwa kada aidan yujar. Awani dhahabi. Jadi awani ini memiliki dua pangkat atau dua kedudukan. Bisa jadi mudhaf ilaih kalau susunan istimalu awani, bisa menjadi mudhaf kalau susunan awani dhahabi. Adz-dzahabi menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar, adz-dzahabi jarnya dengan kasroh. Wa tsani yajrur wan min aw fi idza lam yasluhi ladzaka walla ma khuda. Kenapa dengan kasroh? Karena merupakan isim mufrad. Farfa' bidhammin wasiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi 'abdahu yasur. Wal fiddati wawunya kalimat huruf ataf. Al fiddati ma'tuf. Wal atfu mutlaqan biwawin thumma fa ta'ami wa kafika sidqun wa wafa. Wa yajuzu wawunya kalimat huruf istinaf. Bisa juga huruf ataf ka lafat la yajuzu. Istimalu ghairihima susunan idhofah. Ghairi adatul istisna, hukumnya sesuai amil karena berada dalam kalam nakis. Huma mustasna bi ghairi, hukum i'rabnya jar wastasni majruran bi ghairi mu'raba bima li mustasna bi illa nusiba. Minal awani susunan jar majrur, min huruf jar, awani majrur. Jar majrur merupakan bagian dari syibu jumlah, ismiyatun fi'liyatun zarfiyah wa dhatu wajhaini wa zid syartiyah. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali. Kiranya fasal yang tadi itu terlalu sedikit, maka kita lanjut saja. Faslun ay hadza faslun tining panika situng fasal. Wasiwaku bantining siwak mustahabun panika sunataki fi kulli halin ing dalam saben-saben tengka, ing dalam saben-saben keadaan, illa ba'da zawali kecuali salastarena lengser are liso imi ikandi orang siapasa. Wa huwa fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban. Wa huwa bantining siwak fi thalathati mawadi'a ing dalam telok banyak-banyak kenangan asyadduh panika lebih sangat istihbaban ara-ara kasonatana inda taghayyuril fammi si pertama inalaikana au benah lesan min azmin dari azm nikah artena wakilah sukutun tawilun wakilah tarkul akli. Jadi maksud azm ada dua. Ada yang berartikan berdiam tidak berbicara, puasa berbicaralah. Ada yang mengatakan tidak makan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, azm ini puasa, makan, dan juga berbicara. Wa ghairihi ban lain azm. Wa indal qiyami ban nalikana cek minan naumi dari tedung. Wa indal qiyami ban nalikana cek ila salat tidak ke salat. Fasal kali ini, fasal yang kedua akan menjelaskan tentang hukum bersiwak dan waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk bersiwak.
Bersiwak sangat dianjurkan pada setiap kesempatan. Bahkan disunnahkan kecuali bagi orang yang berpuasa pada waktu siang hari atau waktu zuhur. Ada 3 keadaan yang mana siwak sangat dianjurkan atau sangat disunahkan. Yang pertama, saat mulut berbau tidak sedap, disebabkan azam, disebabkan berpuasa, berbicara, dan makan. Jadi saat mulut berbau disebabkan tidak berbicara atau tidak makan, sangat dianjurkan untuk bersiwak. Yang kedua, saat bangun tidur. Maka saat bangun tidur, hendaklah kita langsung bersiwak. Karena kesunahannya ada pada saat bangun tidur, jangan langsung berkumur. Yang ketiga, saat akan melaksanakan sholat, ya, saat akan mendirikan sholat, baik itu sholat sunnah atau sholat fardu, pokoknya semua sholat, entah itu sholat mayit, sama-sama dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Kita coba uraikan, kita coba i'rab lafadz-lafadznya. Faslun sama kalimat isim, kedudukannya menjadi khobar. Wasibaku waw kalimat huruf, siwaku menjadi mubtada. Mustahabun menjadi khobar dari siwaku. Al-khobarul juz'ul mutimmu faidah kallahu barrun wal ayadi syahidah. Mustahabun sihutnya isim maf'ul. Wafismi maf'ulin thulathiyin torat zinatu maf'ulin ka'atin min qasab. Dari wazan mustaf'ilun, madinya istahabba, tasrifnya istahabba yastahibbu istihbaban wa mustahabban fahuwa mustahibbun wa dzaka mustahabbun istahibba la tastahibba. Mustahabbun mustahabbun. Fi kulli susunan jar majrur. Kulli halin susunan idhofah nunan talil i'rab au tanwina mimma tudhifu tifkatu risina illa adatu istisna'in mastasnatil la ma'tama min yantasib wa ba'da nafyin au kanafinin tuhib ba'da zawali ba'da taraf al-zarfu waqtun au makanin dumina fi bittiradin kahunam kuz asmuna. Ba'da zawali susunan idhofah. Dhorof ini termasuk dari bagian syibu jumlah. Ismiyatun fi'liyatun zarfiyah wa dhatu wajhaini wa zid syartiyah. Liso'imi susunan jar majrur. Huruf jarnya li. Wallamu lil milki wa syibhi wa fi ta'diyatun aidan wa ta'lilin kufi. Faedahnya ta'lil. So'imi sigotnya isim fa'il. Kafa'ilin suhisma fa'ilin idha min di thalathatin yakunu kawada. Ikut wazan fa'ilun dari madi soma yasumu siyama. Wahuwa huwa kalimat huruf, wawnya kalimat huruf, huwanya kalimat isim berupa isim dhamir munfasil rofa wa dzurtifa'in wa fisalin anahu wa antawal furu'u la tashtabihu. Fi salasati khobar ghairu mufrad, khobar yang terdiri dari jumlah atau syibu jumlah. Fi salasati susunan jar majrur, fi huruf jar salasati majrur. Mawadi'ah menjadi mudhaf ilaih, hukumnya jar. Tsani yajrur wan min au fi idza lam yasluh illa dzaka walla ma khuda. Cuman di sini jarnya bukan dengan kasro tapi dengan fathah. Kenapa? Karena mawadi'ah ini merupakan isim ghairu munsharif yang mana jirnya dengan fathah. Wajrur bil fathati ma la yansharif
lam yudhaf aw yaku ba'da al-rudif. Asyadduh kedudukannya menjadi khobar, sigotnya tafdil, sugin masugin minhu lita'jubi af'ala tafdili wa balaghubi. Tafdil itu juga termasuk isim ghair munsharif, maka tidak boleh tanwin, tidak boleh baca asyaddun, harus asyadduh. Istihbaban menjadi tamyiz, ismun bimakna min mubinun nakiro insobu tamizan bima qad fassaro. Kedudukan i'rabnya atau hukum i'rabnya nasab. Nasabnya dengan fathah karena isim mufrad, farfa' bidham min munsiban fathan wajur kasron kadzikrullahi 'abdahu yasur. Indah dharaf taghayyuril fami menjadi mudhaf ilaih, al fami juga menjadi mudhaf ilaih. Taghayyuri sigotnya masdar, min azmin susunan idhofah, wa ghairihi wawunya kalimat huruf ataf, wa indal qiyami sama susunan idhofah, indah disebut dhorof, qiyami mudhaf ilaih. Sigotnya masdar, wazannya fi'alun qiyamun, qoma yakumu qiyaman. Qiyamun atau fi'alun wazannya bersifat sama'i, bukan qiyasi. Jadi tidak bisa dikiaskan pada lafaz yang lain. Minan naumi susunan jar majrur. Indal qiyami susunan idhofah, ila salati susunan jar majrur. Huruf jar itu lengkapnya ada 20, tapi yang biasa dipakai itu ada 9. Haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta qala hasya adzafi an ala munduru balla mukai wa unwata wal kafa wal bawala ala wa mata. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbi waffiqni bittaqwaka ya Allah, ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi nur al-mudhibi lin nisyan binurihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.